Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Kali ini akan ada penyampaian materi MPLS dari Bapak Haji Jenal Arifin nih. Sebelum lanjut ke materi, akan ada dulu penyampaian kurikulum PT dari Bapak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Oke, lanjut saja. Sekarang akan dilanjutkan oleh materi yang dimana materi yang akan dibawakan adalah tata cara bersuci dan tata cara berwudu. Lanjut saja. Nama Dr. Andes Haji Jenal Arifin, guru mata pelajaran PAI di SMK Nurul Islam. Tempat tanggal lahir Kuningan 18 Desember 1947. Riwayat pendidikan SD Ciwaru Kabupaten Kuningan, MTS Negeri Cirebon, SMA PGAN Negeri Cirebon, dan perguruan tinggi IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Baik, anak sekalian, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya kepada panitia atas kesempatan waktunya, dan terima kasih pula kepada anak-anakku peserta didik baru SMK Nurul Islam tahun pelajaran 2021-2022. Iya. Ya. Pada kesempatan ini ya, Bapak akan menyampaikan hal-hal yang ada hubungannya dengan yang pertama bersuci dan yang kedua berwudu. Anak sekalian, ya, bersuci dan berwudu itu ya adalah termasuk bagian ilmu dan amalan yang sangat penting di dalam ajaran Islam. Kenapa? Karena di antara syarat-syarat ya, sholat ya, telah ditetapkan yaitu harus suci dan harus berwudu. Allah itu maha suci dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bersuci. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 252, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci. Jadi mulialah orang-orang yang bersuci. Karena apa? Karena akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak sekalian, pada kesempatan ini sedikit Bapak akan sampaikan tentang bersuci terlebih dahulu. Bersuci itu meliputi beberapa ya, di antaranya yang pertama alat-alat untuk bersuci seperti air, ya, tanah, batu, kayu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tentang cara atau kafiah bersuci. Yang ketiga macam-macam dan jenis-jenis najis yang perlu disucikan. Yang keempat benda yang wajib disucikan. Kemudian yang kelima sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa bersuci itu ada dua bagian ya. Yang pertama bersuci dari hadas ya. Bersuci dari hadas yaitu bagian ini khusus untuk badan ya, seperti mandi, berwudu dan tayamum. Dan yang kedua yaitu bersuci dari najis. Bagian ini berlaku pada badan, pakaian dan tempat. Nah, kemudian ada yang bertanya, apa sih Pak hadas itu? Hadas itu ialah kotoran yang dapat membatalkan ibadah. Nah, kemudian
ya Bapak sampaikan yang pertama ya yaitu macam-macam air terlebih dahulu, karena air itu merupakan salah satu alat untuk bersuci. Ya. Air itu ya terbagi kepada 3 bagian. Satu, air yang suci dan mensucikan. Artinya apa? Artinya air suci dan dapat mensucikan. Ya. Apa contohnya? Banyak sekali contoh-contoh air yang dapat dipergunakan untuk bersuci. Ya, di antaranya 1, air hujan. 2, air yang keluar dari sumber mata air. Yang ketiga, air es. Maksudnya es yang sudah mencair. Nah kemudian ya banyak lagi air-air yang termasuk diantaranya air sumur ya, dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah air itu artinya suci dan juga dapat mensucikan barang-barang yang tadinya tidak suci. Nah kemudian ada yang kedua itu air suci tetapi tidak mensucikan. Zatnya itu suci air itu, tapi tidak dapat dipergunakan untuk bersuci, umpamanya untuk berwudu dan lain sebagainya. Ya, apa contohnya? Yaitu air yang sudah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan suatu benda yang suci. Umpamanya ini ada air suci, air bersih. Ya, contoh air putih lah begitu. Nah kemudian dicampur dengan teh atau dengan kopi. Nah, berarti air ini suci tetapi tidak mensucikan karena telah bercampur dengan barang yang lain walaupun suci begitu. Nah, itu contoh. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan itu yaitu air yang sedikit. Ya, ukurannya itu air yang minimal itu banyaknya 2 kulah. Ya. 2 kulah itu kalau ukuran apa itu namanya? Kalau kita punya kamar bak mandi, ya, ukurannya itu panjang 91,8 cm, lebarnya juga sama, juga kedalamannya sama yaitu 91,8 cm. Ya kalau dibulatkan mungkinlah begini ya. Jadi lebar 1 meter, panjang 1 meter, dan tingginya juga ya, 1 meter. Kalau air berada dalam bak tersebut berarti air yang disebut 2 kulah. Jadi kalau air kurang dari itu, ya artinya air itu suci tapi tidak dapat mensucikan. Ya, kalau air itu kurang dari 2 kulah. Kemudian yang ketiga, air suci tetapi tidak mensucikan yaitu air pohon-pohonan atau air buah-buahan seperti air yang keluar dari tekukan pohon kayu. Ya. Ada pohon, kalau kita potong itu akan keluar air. Ya, maka air itu suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Kemudian yang ketiga, jenis air yang ketiga yaitu air yang bernajis. Artinya air itu sudah tercampur dengan najis. Ya. Nah, maka air itu ya, tidak suci dan apalagi tidak mensucikan. Nah, kemudian yang keempat yaitu air yang makruh. Bagaimana air yang makruh itu? Air yang makruh itu ialah air yang terjemur oleh panas matahari ya. Dan tempatnya itu bukan tempat emas dan perak. Bapak beri contoh. Misalnya ini ada baskom ya. Baskom itu ya ada airnya. Ya, kemudian kena panas matahari. Nah, ini boleh dipergunakan untuk bersuci. Tapi kalau wadahnya itu bukan dari wadah emas dan perak, umpamanya ya dari kaleng, dari tembaga atau aluminium, kemudian kena panas matahari, nah maka air ini yang hukumnya makruh. Ya. Artinya apa? Artinya makruh dipergunakan untuk bersuci. Tapi kalau dipergunakan untuk membasuh pakaian, membasuh piring dan sebagainya itu boleh. Nah itu. Ya. Nah kemudian Bapak akan sampaikan benda-benda yang termasuk najis ya, yang perlu nanti disucikan. Apa benda-benda yang termasuk najis itu? Yaitu yang pertama, bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia. Semua bangkai itu hukumnya najis kecuali ya, bangkai manusia ya. Kenapa tidak najis bagi manusia? Karena dianggap mulia ya, dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian yang kedua, benda yang termasuk najis adalah darah ya.
yaitu darah yang keluar dari badan kita. Apakah itu darah yang warnanya merah, ya, ada yang hitam dan lain sebagainya. Nah, itu ya yang termasuk ya benda-benda najis. Nah, kemudian ya, yang kedua itu darah ya. Kemudian yang ketiga nanah. Ya, mungkin kalian juga sama-sama tahu Pak, nanah itu ya biasanya keluar dari apa ya? Dari semacam boroknya. Orang Sunda itu boroknya. Ya, kata ahli medis, nanah itu adalah darah yang membusuk. Ya, itu hukumnya najis, nanah. Yang keempat, segala benda cair yang keluar dari dua pintu. Pintu apa? Pintu yang ada pada badan manusia, yaitu pintu depan dan pintu belakang. Semua yang keluar dari dua pintu tersebut, yang hukumnya najis. Ya. Pak, bagaimana kalau yang keluarnya itu uang receh umpamanya ini ya, tetap aja dianggap najis. Ya, atau yang keluarnya itu umpamanya kelereng, ya kaleci, ya tetap aja itu ya hukumnya najis. Kenapa? Karena keluar dari, kata orang Sunda, dua lawangan ya, yaitu lawang yang di depan dan lawang yang di belakang. Kemudian yang termasuk najis juga adalah arak. Setiap minuman keras yang memabukkan itu hukumnya najis. Yang keenam yaitu anjing dan babi. Ya. Nah, jadi anjing dan babi itu termasuk ya, barang yang najis. Nanti akan Bapak beri contoh ya, apa saja yang termasuk ya, anggota atau bagian daripada anjing dan babi yang termasuk najis. Kemudian yang ketujuh yaitu bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. Paham? Pokoknya nih, ini seekor domba masih hidup. Nah, kemudian ingin makan, dikira ping-ping ya sebagian ku peso, padahal itu masih hidup. Maka bagian daging yang diambil dari hewan yang masih hidup itu hukumnya najis. Oleh karena itu tidak boleh dimakan. Ya, kenapa? Karena hukumnya najis. Nah, kemudian kita lanjutkan kaifiah atau cara-cara mencuci badan yang kena najis. Ya, kita sudah sama-sama tahu bahwa mungkin kalian juga yang sudah sama-sama tahu bahwa najis itu terbagi kepada 3 bagian ya. Ya, yaitu yang pertama najis mughalladhah, artinya najis yang berat ya, atau najis yang tebal begitu. Apa contohnya? Seperti najis anjing. Umpamanya ini ada benda kita, benda alat-alat dapur, umpamanya katel. Katel ini yang diletak. Apa diletak itu? Dijilat. Dijilat ya, oleh anjing. Nah, maka katel itu yang hukumnya najis mughalladhah. Tidak boleh dipergunakan untuk memasak karena di dalamnya ada najis mughalladhah. Nah, bagaimana cara mencucikannya? Cara mencucikannya itu yaitu dibasuh 7 kali dengan air. Ya. Dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya itu dicampur dengan tanah. Begitu. Ya. Apakah ya dicampur dengan tanah itu yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Yang penting salah satunya itu dicampur dengan tanah. Begitu. Ya. Kemudian ada pertanyaan, ya, Bapak pernah mendapat pertanyaan dari seorang siswa, Pak, kenapa salah satunya itu dicampur dengan tanah? Nah, mungkin ya ini menurut perkiraan Bapak, ya, di dalam tanah itu ada suatu zat yang keampuhannya itu melebihi daripada deterjen. Ya, karena begini, Pak, kalau begitu udah aja dicampur dengan sabun atau rinso begitu. Tapi ternyata agama lain, ya, harus dicampur dengan tanah salah satunya. Mungkin hikmahnya atau sebabnya karena apa? Karena dalam tanah itu ada suatu zat yang keampuhannya itu melebihi daripada sabun atau deterjen atau rinso itu. Ya, itu. Nah, yang kemudian yang kedua, najis yang kedua adalah najis mukhafafah, artinya najis yang ringan gitu. Apa contohnya? Contohnya itu adalah kencing anak laki-laki yang belum makan kecuali ASI. ASI tahu ASI? Ya, ASI itu air susu ibu. Ya, ente dulu waktu kecil diberi minum apa oleh ibu? ASI atau apa? ASI ya. Sebab katanya ini yang di depan itu bukan ASI tapi ASU. ASI itu apa? Air susu umum atau air susu urut.
Jadi kalau ada anak laki-lakinya tidak makan selain ASI, nah maka kalau kencing maka termasuk najis mukhafafah atau ringan. Ya. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan dipercikkan air. Pokoknya nih, yang baju bapak ini kena air kencing anak laki-laki yang tadi. Mensucikannya cukup dengan memercikkan, dikepretan oleh air, ya, oleh air. Ya, sehingga insya Allah ya, najis ini akan hilang dan baju ini suci. Ya. Beda dengan ya, kencing anak perempuan ya, yang makan selain ASI. Ya. Itu termasuk nanti apa? Termasuk najis mutawasit. Kenapa beda? Ya. Anak laki-laki dengan anak perempuan pada umumnya sama, kemudian makanan minumnya sudah ASI. Kenapa beda? Mungkin ya, mungkin ini pendapat bapak. Mungkin kalau pada kencing anak perempuan itu ya, di dalam kemih kencingnya itu ada mengandung semacam darah lah gitu. Karena nanti kalau sudah dewasa anak perempuan itu akan mengalami menstruasi. Nah itu mungkin perbedaannya seperti itu. Nah itu ya. Nah kemudian najis yang ketiga itu adalah najis mutawasito. Mutawasito artinya pertengahan. Ya. Apa contohnya? Yaitu najis selain daripada yang tadi. Ya. Nah, itu diantaranya. Nah kemudian ya kita akan lanjutkan kepada masalah berikutnya yaitu tentang istinja. Ya, jangan beda. Ada istinja, ada ninja, nanti ada istirja, ya, dan sebagainya. Apa itu istinja? Istinja itu artinya ya, bebersih atau bersuci daripada ya, kotoran. Ya. Umpamanya kita sudah buang air kecil, ya, maka wajib bersuci. Dengan apa? Dengan air bersucinya itu. Bersuci dengan batu. Umpamanya nih. Ini siapa namanya? Dafa. Nah, Dafa itu ya, buang air kecil, sedang pramuka, tidak ada air, padahal wajib bersuci. Nah, maka carilah batu, minimal 3 buah batu, ya, minimal 3 buah batu. Maaf nih, bapak beri contoh nanti kalau ya salah menerapkan, lain ditenggelkan batuna, ya maaf nih. Tadi kan harus dicontohkan. Jadi contohnya itu maaf nih. Kalau misalnya ada anak laki-laki kencing, buang air kecil, nah wajib bersihkan. Bagaimana bersihkan dengan batu? Kita ambil, kalian ambil 3 buah batu, kemudian usapkan. 1 ya dibuang, 1 lagi dibuang, kemudian ambil lagi 1 dibuang. Itu baru suci. Ya, bersuci dengan batu. Pak, aduh bagaimana nih? Batunya susah sekali. Cuma ada 1 batunya itu, boleh. Ya, batunya 1, tapi yang mempunyai 3 permukaan lah gitu, atau 3 sudut gitu ya, 3 sudut. Jadi sudut pertama, kemudian sudut kedua, kemudian sudut ketiga. Itu cara bersuci dengan batu, ya, paham? Nah itu ya. Nah kemudian ya ini perlu diketahui oleh kita bersama, ya, terutama oleh anak sekalian, ya bersuci. Ya, setelah buang air kecil atau buang air besar itu ya, hukumnya wajib. Ya. Pernah pada suatu hari ya, Rasulullah berjalan dengan para sahabat ya, dan perjalanan melewati 2 kuburan. Ternyata orang yang berada di dalam kuburan itu sedang disiksa oleh malaikat azab. Ya. Ini adalah satu keajaiban kanjeng Nabi ya, bisa mendengar suara dari dalam kubur. Ternyata orang itu sedang disiksa. Kemudian malaikat Jibril memberitahu kenapa orang di kubur itu disiksa. Yang pertama karena dia itu tidak bersuci setelah buang air kecil. Masya Allah. Nah, disiksa itu. Dan orang yang kedua kenapa disiksa? Karena orang itu waktu hidupnya suka anamimah. Naon anamimah? Anamimah itu aja adu domba. Itu disiksa. Ya. Ke dalam kubur karena yang pertama karena tidak bersuci setelah buang air kecil, yang kedua karena orang tadi itu ya suka mengadu domba. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ada buang air kecil dan buang air besar. Yang pertama sunnah mendahulukan kaki kiri ketika masuk, ya, dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari kamar mandi.
Ya, kenapa? Sebab dalam ajaran kita, kalau yang mulia-mulia itu, yang baik-baik itu dimulai dengan yang kanan. Kalau yang sebaliknya itu dengan kiri. Ya, contoh, kalau kita masuk masjid, dahulukan kaki mana? Ke kanan. Kalau keluar, kiri. Kalian naik angkot, ya, dahulukan kaki kanan, turun, dan kaki kiri, begitu. Nah, itu adab-adaban cara-cara kita, ya, masuk atau keluar, ya, dari suatu tempat. Ya, awas, jangan sampai ente turun dari angkot mendahulukan tangan kanan. Kenapa? Oh? Tangan kanan Distruk-struk. Mendahulukan tangan kanan. Berbahaya itu, ya. Jadi kalau kita masuk ke kamar mandi, dahulukan kaki kiri dan, ya, keluar kaki kanan. Yang kedua, jangan berkata-kata selama di dalam kamar mandi. Ya, tidak boleh berkata-kata, apalagi gogorokan, apalagi nyanyi. Nyanyi, halo Bandung di kamar mandi teh ulah. Jangan. Nah, boleh bicara kalau ada keperluan yang sangat penting. Umpamanya seorang ibu, ya, sebelum masuk itu mengurungkan kompor. Waduh, lupa, sudah lama. Ya, kata ibu kepada anaknya, "Nyai, kamar manten kompor." Boleh, ya, kalau udah keadaan darurat gitu, ya. Yang ketiga adalah memakai alas kaki, disunahkan. Ya, kalau masuk ke kamar mandi itu pakai alas kaki. Ya, contohnya sendal dan sebagainya. Ya. Yang keempat adalah jauh dari orang sehingga bau kotoran tidak sampai kepada orang lain, apalagi kalau sudah makan jengkol. Ya. Nanti kalau buang air kecil itu, nah, baunya akan tersebar kemana-mana. Makanya jangan terlalu dekat dengan orang lain, gitu. Kecuali mungkin di kamar mandi sendiri, ya, gitu. Ada itu, ya, budak santri, ya, makan jengkol. Ya. Begitu kencing, baunya ke sekolah malam-malam. Kemudian yang kelima, ya, jangan berkata-kata selama di dalam kampus seperti tadi, ya. Nah, kecuali apabila ada keperluan yang sangat penting. Yang keenam, jangan buang air kecil atau buang air besar di air yang tenang, yang tergenang. Kenapa? Sebab mungkin di dalam air itu ada hewan-hewan, ya, kalau kena air kencing kita akan mabuk, bahkan akan mati. Nah, itu saking apanya? Saking kita harus menghormati makhluk yang lain, contohnya binatang. Yang ketujuh, jangan buang air kecil atau kencing di lubang-lubang tanah, karena kemungkinan ada binatang yang akan tersakiti di dalam lubang itu. Ya, misalnya belak-belakinya air liang, kena liang, ya. Kata ente, nah, tidak sedikit, tapi menurut Semutu, wah, ada tsunami sedang gitunya. Ya, jadi jangan buang air kecil di lubang-lubang. Yang kedelapan, jangan buang air kecil dan buang air besar di tempat pemberhentian karena mengganggu orang yang berhenti. Umpamanya kalau dulu kan di pinggir jalan itu ada posnya, ada pos apa namanya itu, pos kamling atau apa. Ya, jangan sampai kencing atau apalagi buang air besar di sana. Sebab apa? Mengganggu yang ketenangan, ya, orang yang ada di sana. Itulah yang sedikit tentang bersuci. Baik, kita lanjut ke yang kedua, yaitu tentang berwudu. Ya. Anak sekalian, ya, berwudu itu adalah salah satu syariat Islam yang diwajibkan bersamaan dengan wajib sholat. Itu turunnya itu kurang lebih 1,5 tahun sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Anak sekalian, ya, apa itu berwudu? Berwudu itu mengambil air untuk melaksanakan sholat, ya, dengan cara membasuh beberapa anggota badan yang telah ditentukan oleh syariat, ya, atau ajaran agama. Itu berwudu. Kemudian berwudu itu merupakan salah satu syarat untuk dapat melaksanakan sholat. Kenapa? Sebab kalau sholat tanpa wudu maka sholatnya tidak sah. Baik, ya, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan pada bab wudu ini. Yang pertama tentang syarat-syarat wudu, ya. Syarat-syarat wudu itu diantara yang pertama harus Islam. Orang yang tidak Islam tidak
Bukan tidak dibolehkan, tidak dianjurkan, tidak diperintah untuk berwudu. Ya, untuk apa? Ya. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu artinya orang yang dapat membedakan baik dan buruk. Ya. Umpamanya, wah, ini mah roti bisa dimakan. Ini mah batu tidak bisa dimakan. Itu mumayyiz, contoh ya. Contoh mumayyiz itu. Ini mah haram, ini halal. Ini boleh, ini tidak. Itu mumayyiz. Ini dapat membedakan antara baik dan buruk, antara halal dan haram. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Ya. Nanti dapat disampaikan hadas itu dua macam ya. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Untuk menghilangkan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Ya, untuk menghilangkan hadas besar yaitu dengan cara apa? Mandi wajib, atau kata orang Sunda itu adus ya, atau mandi wajib. Yang keempat, dengan air yang suci dan mensucikan seperti tadi. Jadi wudu itu dengan air yang suci dan mensucikan. Ya, tidak boleh kita karena mentang-mentang bawa sirop, berwudu dengan sirop. Itu tidak sah wudunya itu ya. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Seperti apa? Seperti getah. Ada getah nempel di anggota wudu. Ya, sehingga air itu tidak masuk. Yang tidak sampai ke kulit, permukaan kulit, itu tidak sah wudunya. Ya. Jadi kalau ada getah atau apa lagi coba? Kutek. Kalau perempuan Kutek. Itu kutek. Ya. Jadi tolong ya jangan dulu berkutek sebelum berwudu. Sebab air itu tidak akan sampai kepada permukaan kuku atau kulit. Gitu. Nanti wudunya tidak sah. Ya. Kalau sekarang itu ada lem ya, ada lemnya. Bahkan ada lem Korea itu kalau nempel itu susah dihapuskannya. Kalau dihapuskan dengan silet, bahaya. Nah, nempel di kulit tempat anggota wudu, maka yang wudunya itu tidak sah. Itu syarat-syarat wudu. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada rukun wudu, ya, rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6. Ya, yang pertama niat. Ya, jadi niat itu merupakan salah satu rukun dalam setiap melaksanakan kewajiban atau ibadah. Ya. Nah, kapan niatnya? Niat berwudu itu yaitu pada waktu kita mulai berwudu, yaitu pada waktu kita membasuh apa? Membasuh muka. Ya. Kalau ente sholat, niat sholatnya itu pada waktu kita takbiratul ihram, usolli faroduri Allah. Nah, itu niat. Ya. Niat itu boleh diucapkan atau boleh juga tidak diucapkan. Ya, tapi umumnya kalau menurut Imam Madhab Syafi'i itu diucapkan. Ya, usolli padol asri, usolli pada subuh itu kalau niat sholat. Kalau niat wudu itu, ya bagaimana? Nawaitul wudu'a lirokil hadasil asri, ya padu lillahi ta'ala. Itu diucapkan. Ya. Kapan waktunya? Yaitu pada waktu kita membasuh muka. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu membasuh muka. Ya, mana yang termasuk muka itu? Ya, kalau Bapak beri contoh muka itu, ya apa itu? Ini, ya, bukan jidat. Jadi perbatasan tumbuhnya rambut. Nah ini, pinggir sampai ke apa ini? Pinggir telinga sampai ke dagu, gadong ya sini. Itu yang termasuk muka. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Yang ketiga, membasuh 2 tangan sampai siku. Nah ini siku ya. Mungkin ya kalian sudah sama-sama tahu ini siku. Ya. Oleh karena itu kalau kalian memakai baju lengan panjang, tolong harus dilipat ya, dilipat. Ya supaya apa? Supaya siku itu ya dan lebih sedikit lah. Itu lebih bagus. Ya. Dibasuh pada waktu kita kamu tidak punya rambut, apa rambut orang lain? Coba, yang betul itu membasuh rambut atau masuk kepala? Kepala. Masuk kepala. Yang betul itu bukan masuk rambut. Jadi sebagian. Nah, biasanya kan kalau orang pakai kopiah cuma begini, kayak begitu, ya. Tapi menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut imam yang lain, Imam Maliki contohnya, jadi harus semua dibasuh belakang. Maaf nih contohnya ya, belakang. Ya. Kemudian kalau laki-laki itu dikembalikan, gitu. Kalau perempuan tidak usah gitu kan.
ya nanti rambutnya ya. Nah itu jadi membasuh sebagian kepala. Ada orang Sunda mah, namun cenah ngusap sirah saitik. Ngusap saalit ini Saalit kan saalit. Awas jangan lupa jangan ngusap sirah anu leutik. Bahaya. Ngusap sirah saitik. Beda dengan ngusap sirah anu leutik mah. Justru itu ngambatalkeun wudu. Yang kelima, membasuh dua telapak kaki sampai kedua mata kaki. Kata orang Sunda menguncangan ya. Nah itu minimal. Syukur-syukur dilebihan sedikit ke atas gitu. Ya. Kenapa dilebihan sedikit? Kalau siku dilebihan sedikit ke atas. Kemudian juga mata kaki dilebihan ke atas. Sebab begini anak kalian, nanti di akhirat ada orang-orang yang wajahnya itu bermacam-macam. Aya anu hidung blastram, aya anu hidung, aya anu borelang, aya anu bermacam-macam. Tapi ada orang yang wajahnya dan anggota badannya itu bersinar. Bersinar. Kenapa bersinar? Karena bekas air wudhu pada waktu hidup di alam dunia suka berwudhu ya, dengan sempurna. Di dalam Al-Quran itu disebut orang yang gorron muhajjalin. Jadi goron muhajarinnya orang yang anggota wudhunya bersinar karena bekas air wudhu waktu di alam dunia. Tuh, makanya perbanyaklah kita berwudhu. Bukan hanya untuk sholat saja berwudhu ya, tapi wudhu yang lainnya juga. Kenapa? Karena nanti di akhir seperti itu banyak. Masya Allah. Ya. Nah kemudian yang keenam, menertibkan rukun-rukun di atas. Apa tertib? Berurutan. Nah, berurutan dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi ya. Nah, itu namanya tertib, berurutan dari nomor 1 sampai nomor berikutnya. Itu namanya tertib. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada beberapa sunnah berwudu. Ya, kalau tadi rukun, sekarang sunnahnya. Jadi sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa atau tidak apa-apa. Ya. Apa itu sunnah wudu? Yang pertama membaca bismillah pada permulaan wudu. Dianjurkan oleh agama, setiap kita akan melakukan perbuatan yang baik diawali dengan basmalah, itu bismillahirrahmanirrahim, dengan cara kalau kita akan berwudu. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan ya, sampai pada pergelangan sebelum berkumur. Ya dikubanglah, dibersihan. Kalau ada bisa aya naon. Bisa ada kotoran atau najis yang nyelap dina hadapeun kuku ya, dibersihkan dulu berwudu itu. Kemudian juga berkumur ya, berkumur-kumur bisa aya naon kotoran habis kotoran, apalagi kalau sudah makan betul ya, apalagi ini yang di depan itu ya mabok daging kurban ya, DPK guys makan kurban ada bulu, nah harus dibersihkan dulu. Bisa aya anu nyelapnya di geraham, di mana geraham busi rongga mulutnya berkumur ya. Nah kemudian memasukkan air ke hidung, apa namanya itu ya, memasukkan air ke hidung, apa namanya itu? Menghirup enggak. Maksudnya apa? Supaya tidak ada kotoran ya di rongga hidung itu, di lubang hidung itu, apa itu, korong dan sebagainya ya. Kemudian yang kelima, menyapu seluruh kepala. Nah ini tadi ya, itu sunnah. Kalau yang tadi mah hukum yang musab sedikit, yang sunnah itu diwasu semuanya ke belakang gitu. Yang keenam, menyapu kedua telinga luar dan dalam. Nah bukan dalam saja tapi termasuk luar ya. Yang ketujuh, menyilang-ilangi jari kedua tangan dengan cara berpanca dan menyilang gitu. Seperti ente membersihkan apa itu? Cara apa namanya? Cara mencuci tangan. Kesehatan. Nah itu ya. Yang ke berapa? Yang ke-8 ya, mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri ya. Umpamanya begini ya. 3 kali itu. Boleh berturut-turut 3 kali ya. Nah, kemudian yang kiri 3 kali, atau boleh 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 3 kali. Ya. Jadi boleh 1 kali berturut-turut, ya, atau boleh selang-selang 1 kali, 1 kali, 1 kali. Ya, yang penting 3 kali, 3 kali. Pak Abdan menaruh seluruh cair pada 4 kali, nah itu tidak boleh. Hukumnya bagaimana? Ya,
mubazir, ya kena banyak air, sampai lebih dari 3 kali, itu namanya mubazir, tidak boleh ya. Nah kemudian yang ke-9, membasuh setiap anggota 3 kali. Nah ini tadi sudah ya, maksimal 3 kali. Yang ke-10, berturut-turut antara anggota. Ya, yang dimaksudkan adalah tartib ya, berdasarkan urutan rukun wudu tadi. Yang ke-11, jangan meminta pertolongan kepada orang lain kecuali jika terpaksa karena berhalangan. Misalnya karena sakit, ya, ibu ente sakit akan berwudu dibantu ya oleh putrinya, ya, atau boleh juga oleh putranya, tidak apa-apa, putranya laki-laki karena yang itu ya muhrim, dibantu ya, dibangun sakit, ya, dan seterusnya. Jadi kalau orang yang sehat tidak boleh minta bantuan, sudah wudu, kok nyanakeun cai, ada maniok, tidak boleh. Ya. Jadi yang tidak boleh meminta pertolongan kepada orang lain. Yang 12, tidak diseka. Tahu diseka? Diseka. Kalau sudah berwudu kan ada sisa air, yang diusahakan tidak boleh dilap oleh anduk. Ya, tidak boleh diseka oleh anduk. Kenapa? Sebab air yang nempel di anggota badan atau anggota wudu itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, hikmahnya apa? Karena ya air yang berjatuhan setelah kita berwudu, ya itu akan menghilangkan dosa-dosa kita. Nah, menghilangkan dosa kita, terutama dosa-dosa kecil. Gitu. Umpamanya nih contoh, kita membasuh muka, ya, kemudian air setelah wudunya itu jatuh. Itu menurut para ulama katanya air yang jatuh membersihkan dosa-dosa kita yang dibuat oleh muka kita, oleh mata, oleh hidung, oleh dan sebagainya. Jadi itu ya diusahakan tidak dilap, tidak diseka ya, oleh anduk dan sebagainya. Kemudian ya, menggosok anggota wudu agar menjadi lebih bersih. Jadi dengan ukur lain yang usah kuku tapi digosok, ya, digosok supaya anggota badan kita bersih dari kotoran, dari daki dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian apalagi? Kemudian menjaga supaya percikan air itu jangan kembali ke badan. Rupanya kita ya berkumur, berkumur. Jangan sampai air itu jatuh ke badan kita, diusahakan ya. Jadi harus lepas ya. Tidak kembali atau tidak kembali kepada badan kita. Kemudian jangan bercakap-cakap sewaktu berwudu kecuali apabila ada hajat. Ya, jadi tidak boleh berbicara. Ya. Yang ke-16, bersiwak atau bersugi. Bersiwak itu menggunakan kayu apa? Namanya. Kita sudah tahu sama kayu dipergunakan bersiwak itu namanya kayu apa? Kayu arok. Kayu arok. Ya mungkin ada yang seperti spidol, seperti ini kayu arok. Ya. Jadi sebelumnya itu disucikan dulu dengan kayu arok. Ya. Ngan kula tanah susah boleh yang dibersihkan dengan sikat gigi. Asal jangan sikat untuk mencuci ya. Nah, sikat gigi. Tadi itu ya supaya jangan ada sisa makanan yang nyelapnya di antara gigi kita, dibersihkan. Sebab begini, kalau kita sedang sholat, kemudian ada sisa makanan di gigi, ditelan itu batas sholatnya. Kenapa? Karena termasuk makan, walaupun hanya secuil. Namun sama remeh, ya, sedang sholat ada yang tersisa remeh, dia dimakan, itu termasuk makan, ya, dan minum, ya. Bawahnya kita sudah makan permen, sholat masih ada nih manis-manis, telan, itu termasuk batal. Nah, jadi anjurkan bersiwak atau kalau kita bersiwak itu nyikat gigi, gitu, ya. Nah kemudian ini masih ada, ya, yang ke-17 membaca 2 kalimat syahadat, ya, menghadap ke kiblat itu setelah kita berwudu. Mungkin kalian sudah sama-sama tahu ya bagaimana doa setelah berwudu. Ya, itulah beberapa sunnah yang dilakukan setelah kita atau pada waktu kita berwudu. Ya, kemudian masih ada yang membatalkan wudu. Ya. Di antara yang pertama keluar sesuatu dari 2 pintu atau dari salah satunya, tadi sudah sampaikan ya, keluar
Ya, salah apa saja, barang apa saja yang keluar dari dua pintu, baik yang belakang maupun yang depan, baik yang padat maupun cair, ya, maupun yang berbentuk gas. Nah, itu membatalkan wudu. Yang kedua, hilang akal. Contohnya apa? Contohnya orang apa? Pingsan. Orang gila atau orang pingsan gitu. Ya, dia sudah berwudu, kemudian pingsan. Ya, maka wudunya batal. Ya, jadi kalau mau sholat berwudu lagi. Yang ketiga, bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan, ya, yang sudah dewasa. Maaf ini, ya, itu sudah dewasa belum? Udah ya. Batal kulit itu batal wudunya. Ya, kecuali kalau ya belum dewasa atau ya belum balik, tidak apa-apa. Ya, itu bersih. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i ya, kalau menurut Imam Malik, ya, yang dimaksud bersetubuh itu adalah bersetubuh, ya, laki-laki dan perempuan bersetubuh itu batal wudu. Tapi menurut Imam Syafi'i yang dimaksud bersentuh itu adalah bersentuh kulit, ya, antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Yang keempat, menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan. Aduh, umpamanya dicabak, boga anak batal. Ya. Kecuali kalau itu nya digarona pakai naon. Dihalangan ku kain. Nah, tidak batal itu ya. Itulah diantaranya yang beberapa hal yang membatalkan wudu. Kemudian yang sudah ya, itu ya. Nah itu, nah sekalian itulah sesuatu hal yang berhubungan dengan bersuci dan berwudu. Dan Bapak harapkan ya, dan Bapak minta kepada kalian semua tolong ya, diusahakan kita itu selalu bersuci. Bahkan Nabi mah ya selalu punya wudu, walaupun tidak akan sholat, walaupun tidak sholat. Ada beberapa amal sunnah yang selalu dilaksanakan oleh Nabi. Hukumnya sunnah tapi selalu dilaksanakan oleh kanjeng Nabi. Apa? Kita masih ingat waktu belajar. Ya. Ada beberapa amalan sunnah tapi selalu dilaksanakan oleh Nabi. Ya. Yang pertama, sholat tahajud. Yang kedua, sholat duha. Yang ketiga, ya, puasa Senin Kamis. Yang keempat, punya wudu. Yang kelima, selalu baca Al-Quran. Yang keenam selalu membaca istighfar. Dan yang ketujuh selalu bersedekah. Nah, berwudu. Jadi kanjeng Nabi selalu punya wudu walaupun tidak punya akan sholat dan sebagainya. Tadi sudah sampaikan bahwa orang yang suka berwudu itu nanti di akhirat mukanya akan bersih. Masya Allah. Dan juga ada kata-kata mutiara, al-wudu silahul mukminin. Wudu itu senjatanya orang-orang mukmin. Kalau senjata itu untuk apa? Untuk mencapai apa yang diharapkan, apa yang dicita-cita. Ya, tentara bawa senjata bisa mengalahkan musuh, betul enggak? Ente potong sesuatu pakai alat, pakai bedog, pakai pesok, bisa. Nah, wudu juga sama. Jadi ya, wudu itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Oleh karena itu, ya Bapak mengajak kepada kita semua berlansia, ya marilah kita ya selamanya kita punya wudu. Bapak, dengan wudu sholat akan sah. Dengan mau baca Al-Quran dengan wudu akan mendapat pahala. Ya, akan makan berwudu, insya Allah makannya berkah. Akan tidur berwudu dulu, insya Allah tidurnya itu berkah. Dan akan bepergian berwudu dulu, insya Allah bepergiannya perjalanannya akan selamat. Anak kalian begitu saja yang sempat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, dan marilah kita ya sedikit-sedikit kita kenalkan ajaran-ajaran Islam yang itu tentang bersuci dan berwudu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi adik-adik peserta didik baru tadi udah penyampaian materi dari Bapak Haji Jenal. Semoga bermanfaat ya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.